buah dari mulut dia. Diundang BPOM sebagai pembuat onar, bangga. Aku juga diundang biadab, tapi aku mah tahu diri. Tahu diri itu bukan bidang aku, kecuali ditanya apa sih tujuan si Niki untuk nge-review, untuk nyerang-nyerang owner skincare. Tahu aku. Wah, kalau aku bongkar, kelar. Banyak kelarnya sebetulnya kalau ini kalau aku bongkar. Sambil pindahan netizen hiburan ya. Biar adem ya. Biar adem, kamu aku liatin dulu nih. Rumah candi aku yang udah aku tempatin sekarang. Tori gini katanya, nggak usah ngatur-ngatur IG aku, sosmed aku. Ini netizen banyak yang menyarankan, katanya aku datang aja. Iya, kayaknya memang aku datang aja ya. Nanti ketemu Dokter Oki ya, Dokter Oki ya. Boleh ya, nanti kalau aku bertanya sama Dokter Oki ya, atas anjuran Dokter Oki untuk memberikan sejumlah uang kepada wanita biadab itu boleh ya. Nanti ketemu aku ya di depan BPOM ya Oki ya. Karena kapasitas aku bukan ahli ya, kapasitas aku sebagai konsumen dan ya pengusaha halu lah ya. Jadi aku mau bertanya nanti di depan BPOM, media semua, yang aku punya suara Dokter Oki datang ya. Kalau nggak ada dan ada urusan yang lebih penting, aku datang ya. Setuju nggak netizen? Ini sisi aja ya, sebagai halu di Indonesia ini miris banget lihat perseteruan, pertempuran urusan skincare ini. Nggak ada urusan, aku mah cuma melihat banyak pengangguran, kalian saling sikat, saling serang, seolah-olah pihak terkait membiarkan. Lalu timbullah brand-brand dari China, dari Korea yang merajai pangsa pasar skincare dan kosmetik di Indonesia gitu kan. Kasihan ya, pengusaha lokal banyak yang gulung tikar. Apa sih sebetulnya niat dan tujuan kalian mereview-review ini? Yakin untuk masyarakat? Yakin membela konsumen? Kalau aku sih udah tahu ya, aku mah nggak yakin. Nanti ya, jangan sampai ya dipelintir sama manusia biadab, nanti netizen bilang, oh Bu Fitri nggak mendukung ya, muka masyarakat Indonesia rusak gara-gara apa tuh hidrokinon ya. Aku setuju, berantas itu yang begitu berantas, karena bahaya ya buat kulit muka. Apalagi kita kan ini mataharinya terik ya. Ya nggak tahu lah, aku mah nggak tahu lah urusan itu, nggak tahu. Aku cuman menanyakan kenapa ini dibiarkan. Kenapa kalau ada brand-brand yang berbahaya tidak BPOM yang bersuara? Kenapa ini oknum-oknum bersuara? Katanya tujuannya untuk konsumen, melindungi masyarakat, melindungi konsumen. Bukan guys, mereka bukan melindungi kalian ya. Yang di-review aja dipilih, yang bisa diperas nggak di-review. Mana itu ya? Udah jangan, pokoknya aku setuju memberantas skincare abal-abal di Indonesia. Pokoknya netizen ya, aku itu akan selalu menjawab jika si wanita biadab ini mau ngebelok-belokin ya. Mau ngebelok-belokin kan, fitnah aku, apa tuh tukang tipu, udah aku tantangin. Mana yang aku tipu? Markus, mana yang aku markusin? Terus kalau pengusaha halu yain aja ya, karena itu gak apple to apple dengan bisnis di garasi ya. Ini aku bukan ngehina orang-orang yang punya kantor di garasi, bukan ya. Karena aku males kalau jawab itu, suruh nantangin punya usaha ini gak ada. Aku memang pengusaha halu, yain aja itu mah. Yang aku akan jawab itu sesuatu yang memang menginjak harga diri aku, buktikan. Tapi kalau si manis biadab ini mau ngebelokin ke BPOM lah, kemana lah, aku sikat ya. Aku sikat kau. Nggak ada yang benar dari mulut kau itu, nggak ada ya, nggak ada ya. Nah, kalau aku sikat, aku kasih fakta, siap. Karena kau yang bawa kemana-mana, bukan aku. Fitri Salhutru sebut Nikita Mirzani buat hidup makin berabe. Aku angkatin telepon orang untuk menjelaskan dia gila. Fitri Salhutru kembali buka suara soal Nikita Mirzani yang disebut-sebut membuat hidup makin berabe. Bagaimana tidak, Fitri Salhutru mengaku memiliki pekerjaan baru, yakni angkat telepon para rekan. Fitri Salhutru harus menjelaskan kepada para rekan jika Nikita Mirzani orang kurang waras menurutnya.
Hei biadab, kata Fitri Salhuteru. Jadi berabe kan? Lanjut Fitri Salhuteru. Aku ngangkat telepon tiap menit tiap detik, ujar Fitri Salhuteru. Masa aku harus tiap kali ngangkat telepon orang bilang kau gila? Tutur Fitri Salhuteru. Males juga aku, ucap Fitri Salhuteru. Bodoh kau, lanjutnya. Ada peribahasa, semut pun diinjak menggigit, tambahnya. Mbak tidak terima disindir Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru terlihat aktif menyindir balik. Perlahan tapi pasti, Fitri Salhuteru membuka semua rahasia Nikita Mirzani. Diblokir Fitri Salhuteru sekeluarga, Nikita Mirzani hubungi anak mantan temannya. Tante salah apa? Fitri Salhuteru semakin geram dengan Nikita Mirzani yang diduga mengaku lebih dulu meng-unfollow media sosial Fitri Salhuteru sekeluarga. Nikita Mirzani juga diduga sudah tak pernah lagi melihat unggahan feed maupun Instagram story Fitri Salhuteru. Kak dia bilang di live-nya kalau dia jauhin kakak duluan. Gak pernah like lagi foto-foto di IG kakak dan gak lihat lagi story IG kakak sekeluarga dan juga di-unfollow kakak sekeluarga. Ujar seorang netizen melalui pesan Instagram pada Fitri Salhuteru. Kamis, 9 Januari 2025. Fitri Salhuteru yang menjuluki Nikita Mirzani sebagai manusia plastik dan manusia biadab pun menyebut mantan temannya itu hanyalah seorang pembual. Sebab, Fitri Salhuteru menegaskan dirinya dan keluarganya yang lebih dulu memblokir janda 3 anak itu. Masa? Halah si pembual manusia plastik. Faktanya kami yang blok semua manusia biadab itu dari apapun kehidupan kami ya, ujar Fitri Salhuteru. Bahkan, Fitri Salhuteru pun mengunggah bukti chat Nikita Mirzani pada anaknya ketika menyadari dirinya diblokir keluarga Fitri Salhuteru. Kala itu Nikita Mirzani bingung dirinya tak bisa mencari akun Instagram Fitri Salhuteru dan anaknya. Hai kakak Naira, lagi sibuk gak? Tanya Nikita Mirzani. Westis? Balas anak Fitri Salhuteru, Naira. Nikita. Ini nomor baru, yang lama udah gak aktif, ujar Nikita Mirzani. Ya sorry I'm busy, balas Naira. Karena itu, mantan istri Antonio Dodola ini bertanya-tanya dirinya diblokir oleh anak Fitri Salhuteru atau tidak. Ah oke, tante cuman mau tanya tadi mau DM Naira. Cuman pas dicari IG-nya gak nemu. Kamu blok tante ya? Tanya Nikita Mirzani. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga bertanya-tanya soal kesalahannya hingga Fitri Salhuteru sekeluarga memblokirnya. Apa tante ada salah-salah ngomong atau gimana? Tanya Nikita Mirzani. Namun, Naira, anak Fitri Salhuteru tak terlihat membalas pesan WhatsApp Nikita Mirzani tersebut. Si Niki biadab ini ya, katanya habis live ngatain istri pejabat jenderal loh, ibu jenderal itu dikatain blow on. Fitnah kau itu keterlaluan ya, emang kau binatang, Nik, emang kau biadab. Orang yang gak tahu urusan apa-apa sama laporan orang, kau fitnah-fitnah seenaknya. Ya, nih Bapak Polisi Republik Indonesia ya, ini manusia memang sudah tidak bisa dikasih baik ya, dikasih. Udah susah ngomongnya nih, Pak Polisi Republik Indonesia, seandainya si manusia biadab ini ya punya masalah hukum di Indonesia ya, tolong tegak lurus ya. Tolong tegak lurus, orang yang dilaporin siapa, yang dimarahin siapa. Biadab, kalaupun siapa itu, Isa Zega itu tidak bisa diadilin, itu masalah hukum, bukan masalah atensi, biadab ya. Alah loh, tunggu loh ya. Ya memang benar ya, melawan si manusia biadab ini harus woles. Nih, Niki biadab ya. Kau ngebodoh-bodohin, ngebego-begoin orang yang jauh kepintaran kastanya di atas kau. Kau aja berani, apalagi kalian netizen, pantesan dia miskin-miskinin orang. Kasihan lo Bunat difitnah-fitnah. Tahu enggak permasalahan hukum Isa Zega di Jaksel, apalagi aku ya, demi Allah ini netizen, demi Allah ya, aku tidak ada urusan dengan laporan-laporan Isa Zega itu. Kok biadab banget, Niki ini dilaporin di Jaksel atas laporan kesaksian palsu, dia di bawah sumpah bilang gak kenal sama Isa Zega, padahal dia sering minjem duit sama Isa Zega ternyata. Biadab banget loh ini. Polres Jakarta Selatan ya, tolong tegak lurus. Coba deh netizen, kalau manusia waras ya, nggak akan dia berani
Jangankan berani deh, nggak akan dia mampu mulutnya untuk menghina Dina, istri pejabat negara yang nggak tahu urusannya apa. Lu dibayar berapa sama si Senen Jade itu nih? Lu dibayar berapa? Hah? Kurang pemerasannya, kurang dibayar untuk ngehina-hina orang, untuk fitnah-fitnah orang, kurang dibayarnya. Nauzubillah min zalik ya. Aku rasa memang otak dia ini udah ada cacing kremi ya. Jadi memang apa yang keluar dari mulut dia ini nggak disaring lagi di otaknya. Makanya segila itu kata-katanya. Nauzubillah, semua lah, ya kan? Lalu mau Nah itu netizen yang budiman di Indonesia. Jadi si wanita biadab ini yang penting dibayar. Mau menghina yang pernah nolong kek, mau membuli yang pernah bersedih atas kejadian di hidup dia kek, mau orang yang pernah membantu dia kek, dia hina. Apalagi kalian yang gak pernah membantu atau gak pernah menolong dia, gak ada harganya. Makanya ini manusia biadab ini, nauzubillah, jangan sampai menjadi contoh ya. Fitnah keji, seenak mulutnya aja kalau ngomong, memfitnah seolah-olah apa yang dia ngomongin itu bakal nyata terjadi. Dia bisa ngatur-ngatur polisi di Indonesia, Pak Polisi ya, istri jenderal aja dia bisa fitnah dan dia bisa hina. Jadi kalau ada kasus hukum di kita ini lalu nggak tegak lurus sih keterlaluan ya. Polres Jaksel tegak. Kenapa kau Niki biadab? Emosi ya. Ada orang yang ngelaporin musuh kau lalu di RJN hari ini. Dia sudah sadar ya. Dia sudah sadar karena nasib dia itu sama dengan aku dulu. Bedanya aku dulu dihina-hina karena aku sial deket kau, dihina-hina sama orang aku woles ya. Mungkin kau tuh udah laporin aja. Nggak ada yang mau sekarang ngikut-ngikutin kau ya. Kenapa kau emosi ada RJ hari ini? Nggak ada yang mau deket lu ya. Run, nih yang tersisa deket Niki, run ya. Apes lahir dan batin, jiwa dan raga apes deket dia. Pokoknya aku saksi hidup ya, kisah nyata. Kalau orang lain nggak ada yang berani ngomong. Memang begitu deket Niki itu nggak ada yang mau deket dan hidup apes. Jangan terulang apa yang aku lakukan dan terjadi. Pokoknya ya netizen ya, nggak usah emosi dengan ulah si wanita biadab ini. Kayak aku chill, kalau aku tuh dongeng kalau aku dongeng biar masuk ke dalam pikiran teman-teman yang sekarang lagi deket sama dia ya. Setahu aku ini bukan hanya laporan polisi yang di Jaksel ya, ada banyak laporan ke dia itu ya. Jadi daripada nanti kamu ditanya kemana, kok temennya lagi musibah nggak ada yang bantu, run dari sekarang. Biarkan dia merasakan bagaimana menghadapi masalahnya sendiri. Bagaimana di hidup dia itu nggak ada yang peduli. Mungkin setelah itu dia sadar pentingnya bersosialisasi dan punya adab yang baik, berterima kasih di saat orang terjatuh, itu baru dia rasain nanti. Tunggu loh Nik ya. Mungkin dia itu kumat ya, langsung lagi tenang-tenang, mungkin kayak ada dakjal lewat gitu di otak dia, langsung menggila karena dia tidak bisa membuat jantung kalian netizen meledak. Udah aku bilang dari tadi pagi, yakin awas kau yang terbakar kan kau. Orang itu cinta damai ya, kecuali deket kau dikipas, disuruh sok jago, disuruh gitulah, diatur-atur. Nggak ada yang mau, jangan ada yang mau ya. Nanti deket sama Niki biadab ini yang ada kita banyak musuh. Orang males sama dia sekarang, semua udah males. Sudah nggak ada lagi yang mau ngedenger nama kau, sudah nggak ada. Nyebut nama kau aja udah males sekarang. Berjuanglah kau sendiri. Sampai gatal kepala aku beneran loh, speechless sama orang kayak begitu. Aku pokoknya ya sebagai orang yang tahu Niki ya, bagaimana
sepak terjang dia, jagoan dia, menganggap bahwa dia ini punya backingan lah, ini padahal bohong, nggak ada yang backing dia netizen, nggak ada. Makanya yuk kita sama-sama menyuarakan kebenaran dan keadilan. Dulu kan aku sering tuh meminta keadilan buat dia, sekarang aku minta keadilan juga buat dia ya. Polisi Jakarta Selatan, jika ada laporan orang melaporkan saudara Niki, tolong ditegak lurus, diurus, dipanggil. Dan misalnya ada laporan yang dilaporkan oleh si Niki ini, jika tidak ada kejelasan, segera dihentikan ya. Ini orang berbahaya bagi polisi Indonesia, seolah-olah kalian bela-bela Niki terus. Aku sih ya, kalau jadi orang tuanya Fadel nih, walaupun aku nggak kenal ya, dan nggak tahu juga ceritanya seperti apa, tapi kalau melihat dalam kasus ini berbulan-bulan nggak ada kejelasan. Kalau aku jadi lawyernya, siapa lawyernya, Bang Rasman ya, kalau di Bang Ras orang tuanya Fadel, aku minta lo kepastian hukum di Polres sampai mana ya. Kejelasan kan sen itu anak bentar-bentar diancam 5 miliar nanti penjara, orang digitu-gituin tuh nggak enak loh, diintimidasi sama dia seolah-olah dia, waduh, ngeri nih. Kalau aku jadi Bang Rasman ya, aku tanya loh, klien aku status hukumnya bagaimana, jangan bentar-bentar dia cuap-cuap, besok di penjara, hari ini di penjara sampai bisa taruhan 5 miliar. Itu ngeri loh Bang Rasman, ngeri. Si paling pasal emang si residivis si Niki ini residivis, jadi si paling pasal tahu, makanya datang. Kalau dipanggil itu datang. Lo nggak usah ngejelek-jelekin nama polisi ya, nggak ada bisa diatur sama lo Nik ya, nggak ada. Cukup lo merasa paling si pengatur di republik ini ya. Orang tuh males sama mulut lo ya, males. Lo bukan jago, males ya. Nggak usah sok tahu pasal dalang apa tuh katanya, dalang penganiayaan. Emang lu dalang? Gua ada chatnya sama yang lu suruh ya. Emang dalang, tapi bukan itu laporan Isa. Maka lu datang Niki, datang ya. Si paling pasal lah lu. Bingung mau ngomentarin si biadab ini apa. Udah malam nih, bentar lagi tidur ya. Besok aku mau mengerjakan pekerjaan halusinasi aku lagi. Aku kan, kata dia, pengusaha halu. Coba dah masukin dah. Mau nggak kalian masukin cita-cita jadi pengusaha halu kayak aku? Punya ini, punya itu, nggak usah memeras, nggak usah intimidasi orang. Halu aja tiap hari. Nah, halu itu ucapan yang tidak terucap. Nah, ucapan kan adalah doa. Halu itu doa gitu. Tapi jangan halu pengen kayak Niki ya, bisa meres-meres orang ya. Jangan. Ntar pakai baju Shopee. Aku nih ya netizen ya, kalau dikatain bodoh, dikatain miskin, dikatain pengusaha halu sama si biadab ini, itu nggak ada marah-marahnya sama sekali ya. Karena dikatain sama orang modelan nggak ada brain. Terlalu kasar kalau otak, nggak ada brain ya. Kalau buat dia itu orang yang pinter itu tuh kayak dia, kerjaannya kayak dia, joget-joget separuh telanjang, pinter tuh. Terus bikin usaha di garasi, pinter tuh. Terus menghina-hina orang, terus nanti dibayar-bayar orang. Terus usaha yang cuan yang dihasilkan dari kebiadaban mulutnya itu, menurut dia itu usaha yang sukses dan pinter. Jangan ya Dek ya, jangan. Nenek plastik. Aduh, siapa lagi yang kau keker untuk operas? Udah habis ya? Habis. Kesel kan? Kesel gitu. Aduh.